Halo, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai mengapa seseorang harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu ada banyak alasan mengapa seseorang menjadi seorang Kristen, tetapi menjadi seorang Kristen tidak berarti bahwa seseorang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan yang paling utama di dalam mengikut Tuhan sesungguhnya bukanlah sekedar memiliki identitas Kristen, tetapi menjadi orang-orang yang mengikut Kristus, menyerahkan hidup kepada Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Nah, tentu kita perlu memiliki alasan kenapa seseorang perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kenapa seseorang perlu percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, kita akan membicarakan 1-2 alasan yang barangkali kita perlu evaluasi karena alasan-alasan tersebut tidak sepenuhnya tepat dan dapat dijadikan dasar dari keputusan seseorang untuk menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Nah, sebagian orang percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena mereka ingin masuk ke dalam sorga. Alasan ini walaupun tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak tepat. Mengapa demikian? Karena waktu seseorang mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus, sorga pada dasarnya bukanlah tujuan daripada seseorang percaya kepada Tuhan Yesus. Sorga itu merupakan akibat yang seseorang terima ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya seseorang yang menerima Yesus untuk mendapatkan sorga, orang tersebut kehilangan alasan yang paling mendasar atau dia tidak memiliki alasan yang paling mendasar kenapa orang tersebut perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, alasan kedua yang sering kali disampaikan oleh seseorang ketika menerima Tuhan Yesus adalah karena dia takut menerima penghukuman neraka. Nah, walaupun seseorang waktu percaya kepada Tuhan Yesus dia dilepaskan daripada penghukuman neraka dan mendapatkan sorga, tetapi itu bukanlah alasan utama kenapa seseorang harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi satu sisi sebagian orang percaya Tuhan Yesus karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah, sedangkan di sisi yang lain seseorang percaya Tuhan Yesus karena ingin menghindari sesuatu. Nah, 2 alasan tadi adalah 2 alasan yang paling umum yang orang miliki ketika mereka memilih ataupun mengambil keputusan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan alasan apa sesungguhnya yang membuat seseorang perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jika kita membaca Alkitab, misalnya saja di dalam surat Roma, di sana Tuhan memakai seorang rasul bernama Paulus untuk menyampaikan mengenai ajaran tentang keselamatan. Dan di dalam surat Roma, Rasul Paulus menjelaskan mengapa seseorang membutuhkan Kristus dalam kehidupannya. Nah, jikalau kita membaca surat Roma, kita akan belajar sesuatu yang penting yang menjadi dasar daripada motivasi seseorang ketika seseorang menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Apakah itu? Masalah dosa. Nah, saya akan membacakan satu bagian dalam Alkitab dari surat Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-23. Saya akan membacakan bagi pendengar sekalian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi Alkitab menegaskan atau Alkitab berbicara mengenai persoalan dosa. Saya kira semua orang tahu dalam batasan tertentu mengenai dosa. Sebagian orang
tahu bahwa dosa itu merupakan kejahatan. Walaupun sebagian orang barangkali merasa bahwa dosa itu merupakan hanyalah kejahatan-kejahatan yang bersifat horizontal. Artinya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan terhadap sesama. Nah, tetapi Alkitab berbicara jauh lebih dalam dari itu, bahwa dosa sesungguhnya merupakan sebuah pemberontakan manusia kepada Tuhan. Dosa sesungguhnya ketidakmauan manusia untuk hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Itulah dosa. Nah, dalam Alkitab berulang kali diperlihatkan bahwa manusia bergumul dengan yang namanya dosa. Dan saya kira semua kita semua kita mengalami hal yang sama, sehingga hal ini tidak perlu diargumentasikan lagi, karena kita semua tahu setiap kita memiliki dosa. Nah, hanya yang seringkali kita tidak pahami atau seringkali kita abaikan adalah bahwa dosa ternyata tidak mampu kita selesaikan dengan usaha kita sendiri. Dan itulah yang seringkali banyak orang tidak pahami. Banyak orang seringkali berpikir bahwa manusia dapat menyelesaikan persoalan dosa melalui apa yang dia bisa lakukan untuk Tuhan. Padahal ini sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa demikian? Kalau kita mencoba menghitung seberapa banyak dosa kita, mulai dari kita lahir sampai dengan kita mati, ataupun mulai dari lahir sampai kita dewasa, berapa banyak dosa yang kita lakukan dalam hidup kita setiap hari dari kecil sampai besar? Pasti tidak terhitung jumlahnya, bukan? Dan kalau kita mau jujur, kalau kita mau bandingkan, berapa banyak perbuatan-perbuatan yang kita bisa lakukan untuk Tuhan yang bisa menyelesaikan ataupun membayar sejumlah dosa yang telah kita lakukan sebelumnya? Maka kalau kita mau jujur, jawabannya adalah perbuatan-perbuatan baik kita tidak sama banyak dengan perbuatan-perbuatan jahat kita. Perbuatan-perbuatan baik kita jauh lebih sedikit dibanding kesalahan-kesalahan kita. Dan kalau kita mau jujur, kita semua tahu tentang hal tersebut. Tetapi ada persoalan yang lain yang kita harus pahami ketika seseorang berpikir bahwa manusia bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi Tuhan. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa di dalam keberdosaan manusia di dalam segala perilaku dan perbuatan baiknya tidak pernah betul-betul baik. Kenapa demikian? Karena motivasi kita di dalam melakukan kebaikan seringkali tidak tulus. Motivasi kita di dalam melakukan kebaikan seringkali untuk diri kita sendiri. Misalnya saja supaya kita terlepas daripada hukuman dosa. Nah, jadi perbuatan baik kita bersifat egosentris. Dan di mata Tuhan, perbuatan baik yang seperti ini adalah perbuatan baik yang tetap cacat di dalam ukuran Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau kita berpikir bahwa perbuatan baik manusia, kita bisa melakukan sesuatu untuk membayar dosa kita, maka itu sesuatu yang tidak mungkin. Perbuatan jahat kita jauh lebih banyak dari perbuatan baik kita. Terus yang kedua, perbuatan baik kita tidak pernah betul-betul murni, selalu bersifat egosentris. Dan itulah alasan kenapa manusia tidak bisa menyelesaikan persoalan dosanya. Dan itulah alasannya kenapa kita membutuhkan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada sesuatu pun di dalam diri manusia yang dapat menolong kita untuk lepas daripada persoalan dosa. Dalam video yang selanjutnya nanti kita akan membicarakan apa sesungguhnya persoalan dosa dalam kehidupan manusia. Kiranya video pendek ini boleh menolong kita untuk boleh belajar memikirkan mengapa kita harus menerima Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.